Halo sahabat, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Round Up No Way Out. Film ini dirilis pada tahun 2023 dan diperankan oleh Ma Dong-suk. Di dalam ceritanya, Ma Dong-suk menjadi detektif yang mana mempunyai ilmu kanuragan satu kali pukul yang akan melibatkan sebuah geng yakuza dan pengedar barang haram yang sangat brutal dan egois. Di sini Ma Dong-suk akan merampas semua narkoboy yang telah dijual belikan. Gimana keseruannya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperkenalkan Jo Sung Chul. Dia merupakan seorang polisi korup yang berbisnis narkoboy dengan anggota Yakuza bernama Ryo Tomokawa alias Tomo. Malam itu Tomo sedang menyiksa seorang polisi yang sedang menyelidiki transaksi barang haram. Dia adalah Kapten Ju Kyung-si, tapi karena telah mengganggu bisnisnya, Jo Sung Chul pun memutuskan untuk menghabisinya dengan linggis. Setelah itu, Jo Sung Chul memperingatkan Tomo untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat transaksi dan juga pembuatan narkoboy. Terlebih lagi, Jo Sung Chul berniat untuk menjual barang haram tersebut kepada mafia Cina. 내일 바이오 미팅 준비나 잘해. Kemudian Tomo menyuruh anak buahnya untuk membungkus Ju Kyung-sing dengan plastik lalu membuangnya ke laut. Keesokan harinya, ada beberapa geng bebengok jalanan yang memukuli warga hanya karena masalah secuil. Beruntung saja detektif Ma Dong-suk datang tepat waktu. Dan ia langsung memisahkan mereka secara baik-baik. Namun karena para bebengok tersebut tetap ngotot, Sukdu pun terpaksa menghajar mereka. 너 말이야. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk mengamankan mereka. Tetapi Sukdu malah mau diborgol karena mukanya mirip Jamet. Setelah dijelaskan, polisi pun tidak jadi menangkapnya. Ketika situasi sudah aman, Sukdu berangkat ke kantor seperti biasanya. Di sini kita diberitahu kalau dia baru saja dipindahkan ke Kabupaten Guangsu. Unit yang ditempati Sukdu dipimpin oleh Kapten Jang Tae-su. Dia juga memiliki rekan yang paling dipercayai, yaitu Kim Man-jae. Beberapa menit kemudian di luar sana mereka mendapatkan kasus untuk diselidiki. 이거 다 어디 갔어? 네, 여보세요? 상담방 사건 하나 터졌어요. 가야 돼. Kasus itu ternyata cukup aneh. Mereka menemukan jasad seorang wanita yang kabarnya jatuh dari lantai 8. Dalam penyelidikannya, Sukdu dibantu oleh Min-jae dan juga dua rekannya, yaitu David dan Jong-su. Mereka kemudian berbagi tugas. Sukdu dan Man-jae akan pergi ke lab rumah sakit, sedangkan yang lain akan menyelidiki para saksi. Setibanya di lab rumah sakit, Sukdu dikejutkan oleh bukti bahwa meninggalnya wanita tadi disebabkan oleh narkoboy bernama Hyper. Ini adalah jenis narkoboy yang sangat kuat yang konon katanya berasal dari Jepang. Selain itu, dokter juga mengatakan kalau korban kemungkinan dilempar dari gedung, bukan terjatuh sendiri. 직접적인 사인은 심장마비로 인한 심정지예요. 그럼 사망한 후에 누군가 던졌다. 그렇죠. Di sisi lain, Kapten Manjang memberitahu Sukdu bahwa para saksi telah menyampaikan pernyataan mereka dan kesimpulannya kasus ini akan dilimpahkan ke divisi anti narkoboy. Akan tetapi Sukdu melarangnya. Dia sangat yakin bahwa wanita itu dibunuh dengan sengaja. 이거 마약반 넘길 테니까. Untuk menyelidiki lebih dalam lagi, Sukdu mengajak Man-jae untuk mengunjungi klub Orange, tempat dugem yang dikunjungi korban sebelum meninggoy. Di sini Ma Dong-suk menggunakan setelan jas dan merasa sangat tampan, namun para wanita justru takut melihatnya karena badannya mirip gapura Singapura. Tak lama kemudian ada seorang pemuda yang menghampiri Sukdu. Dia adalah Jang Dong-mun, seorang informan yang memiliki jaringan luas. Dia akan membantu Sukdu dan Man-jae untuk masuk tanpa perlu mengantri. Sukdu langsung berjalan ke ruangan VIP agar bisa menemui pemilik bar tersebut, yaitu Lee San-chul. Tapi saat Ma Dong-suk naik tangga, dia dicegat oleh penjaga yang badannya sangat besar. Tidak hanya mencegat, penjaga ini juga berani nempeleng Sukdu. Dia tidak tahu kalau yang ditempeleng adalah King of Gelut. Alhasil penjaga itu pun tumbang hanya dengan satu pukulan.
Setibanya di ruangan VIP, Sukdu melihat beberapa pengguna Hyper. Dia pun langsung menyuruh Manjai untuk menghubungi markasnya. Sukdu kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti sekaligus menghajar para penggunanya. Selepas membrutal, Sukdu segera menangkap Lee Sang-chul yang sedang karaokean bersama tante-tante girang. Beralih kepada pihak Jo Sung-chul dan Tomo, menemui Mr. Baik dan Nyonya Low mafia Cina yang ingin membeli Hyper dari mereka. Dengan percaya dirinya, Jo Sung-chul mampu menjual hingga 20 kg. Jika Nyonya Low mampu membayarnya, mereka pun sepakat dan langsung menentukan waktu transaksinya. 회장님께 내가 특별히 해. Keesokan harinya, Sukdu menginterogasi Sang-chul mengenai gerbong narkoboy yang menjual Hyper di klub malamnya. Tapi sayangnya Sang-chul ini tidak mau membuka mulutnya. Oleh karena itu, Sukdu memutuskan untuk menghajarnya dan agar tidak ketahuan oleh atasan, dia menyuruh timnya untuk pura-pura membersihkan ruangan. Sehingga mereka punya kesempatan untuk mengelap kamera CCTV. Selagi kamera dilap oleh Manjai, disitulah kesempatan Sukdu untuk memberi pukulan terhadap Sang-chul. 우리 진실의 방을 청소하자. 쥐가 많이 꼈네. Setelah mendapatkan pukulan, Sang-chul pun langsung membocorkan semuanya kepada Sukdu. Dia juga menyebut nama Hiroshi yang merupakan anak buah Tomo. Dari situ Sukdu segera membagi tugas dengan teman-temannya. Dia dan Manjai akan menemui pengedar yang berhubungan dengan Yakuza. Sedangkan Kapten Manjang dan yang lain akan menangkap Hiroshi. 계속해봐. 히로시라고 제일 급한데. Untuk melancarkan pencarian ini, lagi-lagi Sukdu meminta bantuan kepada Dongmun. Menurut Dongmun, pengedar yang dekat dengan Yakuza adalah Nyonya Jung dan adiknya yang bernama Jinsu. Mereka adalah kakak beradik yang aktif dalam pengedaran barang haram. Sesampainya di kediaman mereka, Sukdu dihadang oleh Jinsu. Sukdu pun langsung memberi pelajaran kepadanya hingga pria botak itu tumbang, padahal Mas Sukdu hanya menggunakan 0,5% dari kekuatannya. 아니 나가라고, 저희 누구냐면은 Tanpa membuang waktu, Sukdu segera menggeledah setiap sudut ruangan. Dia lalu menemukan beberapa bungkus Hyper yang disembunyikan oleh Nyonya Jung di lemarinya. 형사님! 형사님! Karena sudah tertangkap basah, Nyonya Jung pun akhirnya mau membuka mulut tentang Hiroshi dan gengnya. 사실대로 말하면 내가 정상 참작해줄게. 얘기해봐. 아, 히로시? Sukdu pun kemudian menghubungi Kapten Jang agar lebih berhati-hati dalam menangani Hiroshi karena dia sangat berbahaya. Ketika sudah sampai di apartemen Hiroshi, Kapten Jang, Jonsu, dan Dawid langsung menggerebeknya. Tapi ternyata Hiroshi tidak sendirian, dia dibantu oleh Yakuza lain yang bernama Masa. Walaupun sempat kewalahan, para detektif ini akhirnya berhasil membawa mereka. Tidak hanya itu, Kapten Jang juga menyita pil Hyper seberat 20 kg. Dan di saat di tengah-tengah perjalanan menuju markas, Kapten Jang memberitahu Sukdu tentang hal tersebut. Namun saat telepon hendak ditutup, tiba-tiba ternyata komplotan Jo Sung-chul lah yang menabrak mobilnya dengan menggunakan masker. Dia dan anak buahnya langsung mengamankan pil Hyper karena barang itu akan dijual kepada Nyonya Low. Ketika Jo Sung-chul hendak pergi, Hiroshi sempat memohon untuk tidak ditinggalkan. Tapi bukannya menolong, Jo Sung-chul malah membunuhnya padahal dia adalah rekan kerjasamanya. Setelah itu, Jo Sung-chul segera membongkar mobil dan mengganti pakaian agar mereka tidak mudah dilacak oleh polisi. Kemudian Jo Sung-chul pergi ke markas Tomo, lalu membuat keonaran di sana. Dia merasa sangat kecewa karena Tomo tidak bisa menjaga barangnya dengan baik. 미친 새끼가 경찰한테 니들이 나한테 죽어. Keesokan harinya, Sukdu dan Manjai pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya di sana. Di dalam hati Sukdu sangat emosi dan dicampur dendam atas terjadinya konflik yang menimpa timnya. 주변에 CCTV도 없고 우리가 좀 기절했었잖아. 애초에 저희를 미행한 것 같았어요. 수습당했습니다. 호송 중이던 야쿠자 2명은 현장에
Kemudian kita diperkenalkan dengan Kim Yang Ho. Ini dia bebengoknya. Dia adalah penyelundup yang bekerja sama dengan Tomo. Namun dia tidak kenal sama sekali dengan Jo Sung Chul. Selama ini Kim Yang Ho hanya pernah mendengar namanya dari Tomo, tapi tidak pernah melihat wajahnya. Tomo sengaja tidak memperkenalkannya karena Jo Sung Chul merupakan sosok yang terlalu ganas. Bahkan Tomo sedikit menyesal bekerja dengan polisi korup itu. 진짜? 대박! Shin beralih lagi ke rumah sakit. Sukdu tiba-tiba didatangi oleh Dongbu dan Tail. Mereka adalah rekan junior dari kantor lamanya. Di sini Dongbu ingin bergabung dengan penyelidikan karena dia menemukan sebuah pistol milik atasannya di rumah Hiroshi. Usut demi usut atasannya adalah Jung Kyung-si, si polisi yang dibunuh oleh Jo Sung Chul. Akan tetapi yang Dongbu tahu, Jo Sung Chul merupakan kepala hero anti narkoboy. 야, 얼른 먹어. 네, 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다. Tanpa berlama-lama lagi, Sukdu langsung pergi ke kantor Jo Sung Chul bersama dengan Manjai. Dia ingin menanyakan proses penyelidikan narkoboynya di wilayah tersebut. Namun gerak-gerik Jo Sung Chul membuat Sukdu sangat curiga. Bahkan Jo Sung Chul mulai emosi ketika dirinya membahas tentang kematian Kyung-si. 아니 그 새끼 얼굴이라도 한번 보고 싶은데. 그러게요. Karena tidak mau terjadi percekcokan, Manjai pun mengajak Sukdu pergi dari sana. Sebelum itu, Sukdu sempat memberikan sebuah kartu nama kepada Jo Sung Chul. Tapi ternyata dia salah kartu, bukannya kartu polisi yang dia berikan, justru kupon Alfamart. 형. 네, 수고하세요. Di tengah-tengah perjalanan pulang, Sukdu menghubungi Donggu untuk menanyakan tentang orang yang tahu banyak soal pengedaran barang haram. Dan orang itu adalah Auster gangster Klauster yang mempunyai bisnis klub dan tempat sewa mobil. Sukdu pun akhirnya mampir ke tempatnya, akan tetapi Auster yang hendak berkencan tidak menyambut Sukdu dengan baik. Jamet ini mengajak dia gelut, akan tetapi Sukdu langsung menang hanya dengan satu hantaman. Setelah itu Sukdu lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi karena Jamet ini sudah trauma dengan pukulan mautnya Sukdu. Jamet pun mau bekerja sama dengan polisi. Dia bahkan menyebut nama Tomo dan bersedia untuk menjebaknya. 토모? 예. 왼쪽이 토모. Di waktu yang sama kita diperkenalkan dengan Ichijo yang merupakan ketua klan Yakuza di Jepang. Dia tampak akan mengutus anak buahnya untuk mengawasi bisnis narkoboy di Korea. Dia juga menyuruh mereka untuk menghabisi Tomo yang tidak becus dalam bekerja. Dan orang yang diutus adalah Riki, panglima Yakuza yang paling brutal dan ditakuti. Selain untuk membunuh Tomo, dia juga diperintahkan untuk mengambil semua stok hyper milik Tomo. 友のバカは薬流して悪さしてるらしい。尻片付けて戻りますから。 Di sisi lain Jo Sung Chul tampak ketar-ketir karena Tomo membawa kabur narkoboy yang akan dijual ke Nyonya Low. Tomo kabur karena takut kalau dia akan dibunuh oleh Riki. Dengan ini Jo Sung Chul pun meminta waktu selama 2 hari untuk mendapatkan kembali barangnya. Nyonya Low mengabulkan permintaan itu, akan tetapi jika Jo Sung Chul tidak menepati janji maka dia akan mengirim anak buah untuk membunuhnya. 잔 가서 수어하려다 다만 부간 네 시험시 셔머징차. Sementara itu anak buah Tomo sedang membereskan markas karena mereka akan menyusul bosnya kabur. Namun sayangnya Riki si pengendali Jamet ini sudah tiba di sana seperti psikopat lainnya. Riki berjalan dengan santuinya dengan membawa katana sambil tersenyum, lalu pertumpahan darah pun terjadi. Akan tetapi Riki gagal menemukan Tomo dan kini dia harus mencari ke seluruh penjuru Korea demi membunuh Tomo tersebut. Di lain pihak, Auster mengantarkan Sukdu dan Manjai ke klub malamnya. Di tempat ini mereka akan ditemani oleh si cantik Mumu, wanita keturunan Jepang yang bisa menjadi penerjemah mereka. Tapi sialnya para jamet Jepang tidak mau bicara dengan baik-baik sehingga Sukdu terpaksa menggunakan kekuatan Aling Dharmanya. Hanya dalam waktu sekejap, Sukdu mampu membuat mereka babak belur. Namun ternyata Tomo tidak ada di sana. Dia hanya menemukan Alex yang bersembunyi di balik meja bar. 야, 토모 어딨어?
Berkat informasi dari Alex, Sukdu dan Manjai berhasil menemukan lokasi Tomo. Akan tetapi jamet itu telah dibawa oleh anak buah Ricky dengan kondisi yang babak belur. Sontak Sukdu pun menghentikan mobil mereka lalu berusaha untuk menangkap Tomo. Sialnya Sukdu ditabrak oleh Ricky sehingga mereka bisa kabur begitu saja. Setelah berhasil membawa Tomo, Ricky langsung menginterogasinya dan menanyakan tentang penyimpanan Hyper. Tetapi Tomo tidak mau buka mulut. Akhirnya Tomo pun dibunuh dengan sangat brutal. 소가. 세메데스가 쏘. Keesokan harinya, Jo Sung Chul menemukan mayat Tomo yang dibiarkan begitu saja. Ricky memang sengaja ingin memberi suatu kode untuk Jo Sung Chul. Di sisi lain, Sukdu menyewa sebuah hotel remang-remang untuk menginterogasi Alex di sini. Sukdu bertanya tentang pelaku yang menabrak Kapten Jang. Menurut Alex, pelakunya bukanlah Yakuza, melainkan orang lain dan orang tersebut adalah Jo Sung Chul. Namun karena Alex tidak kenal, maka dia tidak menyebut nama Jo Sung Chul. 잠깐만. 그럼 구급차를 먼저 불러놓을게. Alex lalu menjelaskan tentang mekanisme kerjanya dengan Tomo. Dia juga menduga kalau Ricky dikirim oleh Ishijo untuk mengambil Hyper yang akan dijual oleh Tomo dan Jo Sung Chul tanpa sepengetahuan Yakuza. Tapi lagi-lagi Alex mentok dan tidak tahu apa-apa tentang Jo Sung Chul. Sukdu pun bertekad untuk mengungkapnya sendiri dan menangkap semua orang yang terlibat di sana. 이름 리키. 이치조 구미 회장 직속 해결사. 우리 애들 덮치고 약가 정한 게 저 물음표 저 새끼야? Sukdu kemudian menggeledah pabrik Jo Sung Chul tapi tidak menemukan petunjuk. Dia juga dibuat pusing oleh Kapten Jang yang ngotot ingin ikut membantu. Sementara itu Donggu baru saja menemukan jasad Kyungsi yang sedang membusuk di lautan. 진짜 미친 새끼들이 경찰까지 죽이네 이제. Pada malam harinya, Jo Sung Chul mengutus anak buahnya untuk mencari persediaan Hyper di markas Tomo. Tetapi dia malah berhadapan dengan Ricky dan anak buahnya. Alhasil dia pun dikeroyok dan dibunuh saat itu juga. Jo Sung Chul pun marah besar atas pembunuhan tersebut. Dia bahkan langsung menelpon Ishijo. Jo Sung Chul mengatakan kalau Ishijo harus membayarnya jika nanti dia berhasil menemukan Hyper. Namun Ishijo hanya ketawa ketiwi karena semua stok Hyper itu adalah miliknya. 아니면 당신이 사던가. 그 약은 회장님 겁니다. Gara-gara kasus ini, Jo Sung Chul jadi semakin merah mata karena dia telah melanggar suatu perjanjian dengan Master Bag dan Nyonya Low. Seharusnya dia sudah membawa Hyper ke hadapan mereka. Oleh karena itu, Master Bag pun mengajak Jo Sung Chul. Namun karena tidak terima, Jo Sung Chul akhirnya membrutal dan membunuh Master Bag. Setelah itu, Jo Sung Chul meminta waktu lagi kepada Nyonya Low. Dia berjanji akan segera mendapatkan Hyper. Keesokan harinya, Sukdu dan Manjai semakin curiga kepada Jo Sung Chul setelah mengetahui tentang kematian anak buahnya. Sukdu pun langsung mengunjungi kantor Jo Sung Chul untuk mencari tahu lebih luas lagi. Namun karena orangnya yang tidak ada, dia bertanya kepada asisten Jo Sung Chul, sebut saja Tong Lu. Tapi bukan menjawab dengan baik-baik. Tong Lu malah nyolot di depan Mas Sukdu. Alhasil dia pun hanya bisa merengek kesakitan saat Sukdu memelintir jarinya. Di tengah perjalanan ke markas, Sukdu mendapatkan informasi baru dari Alex. Dia menduga kalau stok Hyper disembunyikan di sebuah kapal. Dari sini Sukdu dan Manjai langsung saja tancap gas ke tempat yang dimaksud. Sialnya tempat itu dijaga oleh anak buah Ricky sehingga percekcokan adalah solusi satu-satunya. 그래 너 일로 와봐. Setelah mengalahkan mereka semua, Sukdu bertanya tentang lokasi penyimpanan Hyper. Tapi tidak ada yang tahu. Akhirnya Sukdu menggeledah laci yang berisi kunci kapal. Di sana dia menemukan sebuah kartu gesek merek kapal Lucy untuk membuka pintu keluar masuk kapal. Dan tak disangka-sangka kapal ini memiliki ruang rahasia. Sukdu pun membukanya secara paksa.
Di berangkas tersebut, Sukdu menemukan sebuah tambang. Dia pun langsung keluar dari ruangan itu, kemudian menarik tambang yang menguntai ke dasar laut. Dan setelah ditarik ke atas, ternyata tambangnya mengikat sebuah tas berisi hyper seberat 20 kg. 하이퍼다. Pada malam harinya, Sukdu kembali menemui Auster untuk meminta bantuan. Tetapi tampaknya pria gendut ini sedang menipu pelanggan yang ingin membeli mobil bekas. Akhirnya Sukdu pun dengan iseng mengatakan kalau harga mobil itu hanya 300 won atau setara 300 rupiah. Dan karena Auster takut kepada Sukdu, dia pun menjualnya dengan harga tersebut. Padahal tidak mungkin ada mobil semurah itu. 네, 들어가세요. Sukdu kemudian mengajak Auster untuk bekerja sama lagi. Sukdu berusaha meyakinkannya bahwa ini adalah tugas dari atasan. Lalu Sukdu menyuruh Auster untuk menelpon Jo Sung Chul dan mengatakan bahwa dia memiliki sebuah hyper. Awalnya Jo Sung Chul ragu karena Auster terdengar mencurigakan. Namun otak licik Jo Sung Chul akhirnya memanfaatkan masalah ini untuk keuntungannya sendiri. Jo Sung Chul pun sepakat untuk bertemu dengan Auster. 하이퍼 20kg가 그러니까 1시간대 약 가지고 너 혼자 와. Jo Sung Chul berniat untuk menjebak tim Sukdu sekaligus Ricky dan anak buahnya, yaitu dengan cara berpura-pura membuat kesepakatan. Pada malam itu juga Jo Sung Chul mengadu domba pihak Sukdu dengan pihak Ricky. Auster yang seharusnya bertemu dengan Jo Sung Chul malah diarahkan ke tempat para Yakuza. Auster pun langsung ketar-ketir. Mereka lalu menangkap Auster dan memukul kepala Sukdu hingga pingsan. Tapi setelah tasnya dibuka, ternyata isinya adalah garam asli Jawa. Sebab hyper yang asli masih disimpan oleh Manjai. Ricky pun merasa diremehkan oleh Sukdu dan Auster. Sementara itu, Jo Sung Chul berhasil menemukan Manjai dan Donggu. Dia lantas merebut tasnya yang berisi hyper, kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi dua polisi tersebut. Beruntung Kapten Jang dan pasukannya datang tepat waktu. Sialnya Jo Sung Chul berhasil melarikan diri. Selain itu, Ricky juga pergi dengan membawa Auster dan Sukdu yang masih pingsan. Di sisi lain, Manjai dan Donggu harus berhadapan dengan anak buah Ricky yang bernama Maha. Ketika jam 1 malam, Sukdu dipukuli oleh anak buah Ricky agar mau memberitahu di mana tempat hyper disimpan. Namun tak berselang lama, Jo Sung Chul menelpon Ricky sambil memamerkan hyper yang baru saja dicuri. Oleh karenanya, Ricky berusaha menghentikan Jo Sung Chul. Akan tetapi Sukdu tidak mau tinggal diam, dia ingin sekali melawan dan menghabisi Ricky. Sebelum para Yakuza ini bertindak lebih jauh, Ricky pun menyuruh Maha untuk menghabisi 1 lawan 1 dengan si Sukdu. Namun Maha yang sudah terkenal brutalnya di Jepang, dia malah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mas Sukdu. Hanya dalam waktu 1 menit, Sukdu mampu membuatnya tidak berdaya. Melihat itu, Ricky pun menghunuskan katananya, lalu menyerang Sukdu dengan brutalnya. Akan tetapi Ricky yang dianggap legendaris itu bagi Yakuza akhirnya mampu dikalahkan dengan sangat mudah oleh Sukdu. 리키 잡았어? 잡았어요? Selepas mengalahkan Yakuza, Sukdu segera pergi mengejar Jo Sung Chul yang berusaha kabur. Sukdu kemudian mengejarnya sampai masuk ke dalam kantor polisi. Ternyata Sukdu sudah menyimpan alat pelacak di dalam tas hyper. Jo Sung Chul yang sudah terpojok di sana mau tak mau harus mengalahkan seorang Sukdu jika dia ingin melarikan diri. Pertarungan antara mereka berlangsung dengan sangat sengit, tetapi tetap saja Sukdulah yang menjadi pemenangnya.
Setelah mengalahkan Jo Sung Chul, Sukdu dan timnya berpesta fora. Dia juga mengajak Auster dan Mumu yang sudah membantu para polisi dengan atas keberhasilan misi ini. Akhirnya tamat.